Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, dan salam sehat buat kita semua. Puji syukur atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, beserta junjungan Nabi besar Muhammadin SAW beserta para sahabat dan keluarganya hingga akhir zaman. Rekan sejawat perawat dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di podcast Perawat Sumsel. Perawat Sumsel, maju berkualitas sejahtera. Podcast kali ini kita akan berbincang mengenai tentang asuhan-asuhan keperawatan yang telah diberikan. Kali ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun PPNI yang ke-49. Kali ini kita sudah kedatangan seorang tokoh perawat yang sangat mumpuni di bidangnya. Beliau adalah seorang ketua dari Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Beliau adalah Pak Subhan SKM MKes. Kita sambut inilah dia, Pak Subhan SKM MKes. Ya. Apa kabar Pak Subhan? Alhamdulillah baik dan baik. Alhamdulillah ya. Iya. Pak Subhan, langsung saja nih, bicara tentang hari ulang tahun PPNI yang ke-49 dengan tema Gapai Sejahtera dengan Profesionalisme. Apa nih Pak, makna dari profesionalisme itu dulu yang kita sampaikan kepada rekan perawat? Silakan Pak. Ya, kita alhamdulillah pada minggu ini sudah melaksanakan beberapa kegiatan berhubungan dengan pelaksanaan dari hari ulang tahun PPNI yang ke-49. Jadi alhamdulillah PPNI Provinsi Sumatera Selatan telah mengadakan beberapa kegiatan berhubungan dengan itu, diantaranya berbagai kegiatan ilmiah dan juga berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian nanti puncaknya insya Allah kita akan lakukan bersama Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk jalan sehat di halaman parkir Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang. Kalau kita melihat dari tema yang kita susun dalam hal ini oleh DPP PPNI tentang gapai sejahtera dengan profesionalisme, ya kalau kita berbicara tentang profesionalisme, kalau kita melihat dari orang-orang pintar dulu, katakan saja seorang Sigmund Freud itu mengatakan bahwa seorang dikatakan profesional itu apabila memiliki 3 hal. Yang pertama, dia mempunyai kemampuan kognitif di bidangnya, artinya dia mempunyai keilmuan yang didapatkan dari bangku sekolah kuliah formal, baik juga yang didapatkan dari kalau kita di perawat ini pendidikan keperawatan berkelanjutan dari seminar, kemudian dari pelatihan-pelatihan. Kemudian tidak cukup cuma punya kemampuan kognitif, dia juga harus punya kemampuan psikomotor yang baik. Artinya, katakan saja saya contohkan ketika seorang perawat dialisis, perawat HD gitu kan, dia memahami tentang keilmuan dari gagal ginjal, memahami keilmuan dari penggunaan mesin-mesin untuk melakukan pencucian darah, tangannya juga mampu mengaplikasikan mesin tersebut, mampu melakukan tindakan pencucian darah pada pasien yang gagal ginjal. Artinya dia mempunyai kemampuan kognitif, juga mempunyai kemampuan psikomotor yang baik. Nah, tapi itu juga ternyata tidak cukup, Pak Denny. Kemampuan kognitif dan psikomotor itu ternyata harus diimbangi juga dengan afektif. Nah, afektif inilah yang menjadi tolak ukur, bahkan ada yang berani mengatakan bahwa sesungguhnya afektif itu duluan, baru kognitif dan psikomotor. Karena dengan afektif yang baik, dengan sifat, sikap, etika yang bagus, maka kemampuan seorang yang mempunyai ilmu, mempunyai keterampilan akan lebih lengkap dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya kalau kita ini adalah melakukan tindakan keperawatan hubungannya dengan profesi kita sebagai perawat. Jadi dikatakan profesional itu seperti itu, Pak Denny, kira-kira. Baik. Jadi yang telah dikatakan oleh Pak Subhan dimulai dari kognitif, psikomotor, dan afektif. Namun ketiganya itu tidak bisa lepas satu-satu ya Pak Subhan ya. Tidak bisa. Ya, harus jadi satu kesatuan dia. Dan tidak bisa juga yang ini lemah, yang ini kuat, jadi harus seirama. Seirama, benar. Ya, kita buktikan misalnya dalam pelayanan. Tentunya ketika seorang perawat bertugas di rumah sakit, gitu kan,
dia harus seimbang seperti itu, karena tidak bisa dia cuman tiba-tiba mengandalkan ilmu dan keterampilannya saja melakukan tindakan keperawatan tanpa disertai dengan keramahan, tanpa disertai dengan senyum gitu kan. Jadi itu tidak akan bisa terjadi dikatakan profesional, dan akhirnya juga sebagai penerima pelayanan profesional itu masyarakat akan merasakan sendiri makna dari ketiga-tiganya itu ketika dikombin jadi satu gitu loh. Baik. Ya. Baik Pak Subhan, kita kembali lagi ke tema nih, ke tema dari HUT PPNI yang ke-49 tahun kali ini, mengenai gapai sejahtera dengan profesionalisme. Pak Subhan telah mengatakan bahwa profesionalisme itu dikaitkan ada 3 hal tadi. Itu telah dilaksanakan mungkin oleh peserta sejawat kita. Terkait dengan kata-kata sejahtera nih Pak Subhan nih. Sejahtera, menurut Pak Subhan, bagaimana kehidupan atau pekerjaan atau bagaimana kata profesionalisme dan dikaitkan dengan sejahtera pada saat ini? Kesejahteraan itu sebenarnya kalau kami pernah bincang-bincang dengan Ketua Umum PPNI Pak Harip, kesejahteraan itu bukan cuma dinilai dari misalnya bergaji besar gitu, walaupun tolak ukurnya yang pasti adalah itu, tapi kesejahteraan itu bisa jadi dikatakan sebagai ketika dia bermasalah gitu kan, PPNI selalu ada untuk dia. Kemudian juga dalam hal kepengurusan pengurusan surat izin praktek perawatan, dalam pengurusan ETR, kita sebagai perawat, sebagai anggota PPNI itu diberikan kemudahan. Misalnya begini, dalam pemberian rekomendasi untuk penerbitan SIPP, dia diberikan kemudahan untuk itu. Dalam pemberian rekomendasi untuk pengurusan STR, dia diberikan kemudahan untuk itu, gitu kan. Kemudian ada lagi ketika dia bermasalah dengan hal-hal hubungan dengan praktek perawanan profesional, itu PPNI dan organisasi profesi ini ada untuk mereka. Itu dikatakan seperti itu. Nah, tapi apapun itu, tolak ukur utama adalah ya dengan dikatakan sejahtera itu ya dengan profesinya sebagai perawat gitu kan, dan profesi sebagai perawat itu dia bisa menghidupi dirinya dan keluarganya, itu yang paling pasti. Nah, makanya ketika kita hubungkan antara profesionalisme dan sejahtera itu sangat berkaitan pasti. Dan kenapa? Dengan dia mempunyai ilmu, keterampilan yang baik gitu kan, tangannya terampil, kemudian sifat sikapnya bagus, maka si perawat ini dapat melayani pasien sebagai customer utama kita dengan baik. Ketika pasien memperoleh kepuasan, maka yang namanya mereka tidak akan keberatan untuk memberikan imbalan yang sesuai atas kepuasan yang telah mereka terima dari keprofesionalan kita tadi gitu. Makanya ketika kita udah profesional, insya Allah bekerja dimanapun mudah diterima gitu kan. Kemudian kita bahkan bisa bergaining salary yang kita mau gitu kan. Ya bisa saja seperti ini deh, ini misalnya saya punya kebisaan ini loh, kalau bahasa kita Palembang itu kepacaan gitu kan. Kami punya kepacaan ini, saya mempunyai keterampilan ini, saya mau loh kerja di sini, tapi saya mau salary-nya sekian gitu. Beda halnya ketika nggak bisa apa-apa, minta salary sekian, siapa yang mau gaji? Nah, ini yang kalau kita kaitkan antara keprofesionalan dan sejahtera itu kira-kira seperti itu. Dan ya. Ya. Tadi Pak Subhan mengatakan bahwa sejahtera itu apa yang telah dilakukan oleh perawat itu sendiri, mempunyai skill, mempunyai efektif, mempunyai kognitif yang baik, dan PPNI telah membuat perlindungan atau memberikan rekomendasi. Jadi tugas perawat ini ada tugas yang mulia ya Pak, tidak bisa selalu dikaitkan dengan salary. Jadi, nah terkait dengan hal tersebut, seandainya perawat khususnya di Provinsi Sumatera Selatan terdapat suatu insiden baik sengaja maupun tidak sengaja. Contoh saja pernah terjadi di Kota Palembang, perawat mengalami insiden memotong jari tangan seorang pasien, dan alhamdulillah perawat telah dilindungi atau dibantu perlindungan hukumnya oleh PPNI. Itu bagaimana menurut Pak Subhan tanggapannya? Ya, saya katakan tadi, sejahtera itu diukur bukan hanya dari salary-nya perawat, gitu, pendapatan perawat, tapi itu tadi kemudahan dalam pemberian izin, misalnya pengurusan STR, lalu pengurusan SIPP, pemberian rekomendasi. Bahkan kemarin ketika uji kompetensi itu belum menganut exit exam gitu ya, itu kita
mengadakan 2-3 kali ujian retaker untuk membantu kawan-kawan kita yang tidak lulus UKOM. Nah, itu salah satu kesejahteraan yang harus mau tidak mau kita perhatikan, bukan cuma dari seleri perawatnya saja. Nah, kemudian yang saya katakan satunya lagi tadi, bahwa kita akan melakukan pembinaan etik dan hukum, melakukan perlindungan etik dan hukum terhadap anggota kita PPNI, dalam hal ini perawat, gitu kan. Kemarin salah satu kejadian di salah satu rumah sakit di Kota Palembang, di mana terjadi kejadian yang tidak diharapkan, kan, dalam bahasa akreditasinya itu KTD, gitu ya. Perawat secara tidak sengaja pada waktu membuka perban infus itu terpotonglah sedikit ujung dari jari kelingking ruas terakhir dari seorang bayi, gitu kan. Nah, tentunya kita mengatakan bahwa itu kejadian tidak diharapkan, karena tidak mungkin kita perawat ini dan ujuk-ujuk datang ke rumah sakit mau motong tangan orang, gitu kan. Betul sekali. Nggak mungkin, kan? Betul sekali. Nah, tapi ketika kita sedang bekerja dan akhirnya kejadian itu terjadi, terutama karena diakibatkan oleh kelalaian. Dan kita kemarin sudah memastikan bahwa penyebabnya itu murni kelalaian, karena di rumah sakit tersebut ada SPO yang baik untuk melakukan tindakan tersebut. Kemudian pembinaan keterampilan juga sudah dilakukan dengan baik, dan juga sejawat kita perawat yang di rumah sakit Muhammadiyah itu perawat senior, bukan yang perawat baru tamat, gitu kan. Nah, makanya dengan terjadinya kejadian itu, kita memastikan bahwa kita ada untuk anggota kita, PPNI ada untuk perawat, gitu kan. Ya, kita mendampingi mulai dari kejadian pertama, ada laporan dari Dewan Pengurus Komisariat ke DPD, DPD laporan ke DPW. Kita memastikan bahwa ketika dia udah masuk ke ranah hukum, karena waktu itu udah diadukan ke polisi, dan kita memastikan bahwa si perawat ini tidak sendirian menghadapi masalahnya, karena kita tahu bahwa di Undang-Undang Perumahsakitan, gitu kan, apabila terjadi hal-hal yang berhubungan dengan hukum terhadap tenaga kesehatan, dalam hal ini perawat, itu ya ketika dia sedang bekerja di rumah sakit, itu memastikan bahwa rumah sakit akan bertanggung jawab secara hukum. Jadi tugas kita saat itu yang pertama adalah kami memastikan kepada DPK, saya perintahkan jangan sampai perawatnya itu sendirian, misalnya diambil polisi sendirian, gitu ya. Dia harus didampingi oleh rumah sakit. Nah, dalam hal ini ternyata alhamdulillah rumah sakit menunjuk lawyer, menunjuk pendamping hukum, ya, pengacara mendampingi beliau dari awal sampai akhir. Dan akhirnya kita juga datang ke sana, bertemu dengan yang bersangkutan, bertemu dengan manajemen rumah sakit, dan mereka memastikan bahwa mereka akan mendampingi secara hukum, dan kita PPNI saat itu akan masuk dengan bantuan hukum kita, tapi rumah sakitnya menjamin bahwa cukup kami saja. Pokoknya tetap dipantau, cukup kami, insya Allah ini akan berjalan dengan baik. Dan akhirnya walaupun ya di Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan itu, hal-hal yang berhubungan dengan kejadian-kejadian berhubungan dengan etik dan hukum ini penyelesaiannya melalui mediasi dulu. Mediasi baru kalau tidak bisa selesai ke bagian hukum. Tapi ini terjadi kebaliknya, Nen. Begitu ada kejadian, keluarga pasiennya tidak puas, lalu dia melapor ke polisi. Dan ketika melapor ke polisi, masuk di ranah hukum, baru mediasi dilakukan. Mediasi dilakukan sambil berjalan proses hukum. Di hari kedua dan ketiga terjadilah mediasi dengan baik, dan akhirnya terjadi proses damai, gitu kan. Dan si perawat ini tidak jadi ditahan, gitu kan. Akhirnya permasalahan ini selesai secara hukum dan terjadilah perdamaian baik karena mediasi tersebut. Dan syukur alhamdulillah, kita sebagai PPNI, sebagai organisasi profesi, memastikan bahwa perawat kita terlindungi dengan baik, dan manajemen rumah sakit juga bekerja sama dengan baik dengan memberikan pengawalan hukum yang baik juga. Ya. Itu Ren. Baik, terima kasih Pak Subhan. PPNI sudah memberikan perlindungan ya buat anggotanya. Ada bantuan hukum ketika perawat pendampingan hukum ya Pak Subhan, terkait dengan apapun yang terjadi, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang terjadi di perawat itu sendiri ketika melaksanakan tugas loh, Den. Ketika melaksanakan tugas. Iya, sebagai perawat. Nah, bagaimana Pak Subhan untuk ini terkadang info-info atau kasus-kasus seperti ini muncul nih? Kan begitu banyak, sebenarnya banyak asuhan-asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat itu yang lebih dari ini, tetapi
Tetapi yang muncul seringkali adalah kasus-kasus yang negatif seperti ini. Nah, bagaimana Pak Subhan dari PPNI menumbuhkan kembali stigma kepada masyarakat bahwa perawat itu bukan hanya tindakan-tindakan yang seperti ini saja yang dilakukan, dan bahwa begitu banyak tindakan-tindakan atau asuhan keperawatan lainnya yang harus bisa juga dicuatkan ke masyarakat. Ya, salah satunya seperti ini, Dan. Kan saya selalu mengatakan ini kepada media manapun, di TVRI, di beberapa stasiun TV swasta yang mewawancarai saya, bahwa satu kali ya kita melakukan kebaikan, 2 kali, 100 kali, 1000 kali, belum tentu kita dapat satu pujian. Tapi 1 kali kita melakukan kesalahan, maka kita akan dihujat. Itulah risiko profesi kita. Jadi 1000 kali itu tidak ada mananya dengan 1 kali kesalahan. Apalagi di zaman viral meviral seperti sekarang, gitu kan, mudah sekali tersebar informasi yang seperti itu. Nah, makanya untuk itu kepada perawat-perawat jangan sampai dengan adanya kejadian ini jadi tidak mau bekerja. Ya udah dong. Dan dengan segala konsekuensinya yang namanya kita profesi ini, ketika masuk ke dunia pekerjaan kita melakukan pelayanan keperawatan, karena kita adalah organisasi profesi yang diakui oleh hukum, bahkan kita PPNI, kita perawat ini punya undang-undang sendiri loh. Undang-Undang 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Di samping sebelumnya ada Undang-Undang 36 2009, ada Undang-Undang 36 2014 tentang nakes, ada Undang-Undang kedokteran, ada Undang-Undang perumahsakitan yang mengatur kita. Konsekuensinya ketika kita bertugas, artinya ya, kita siap menghadapi tanggung jawab dan tanggung gugat. Itu maksudnya, Dan. Ketika kita bekerja sebagai organisasi profesi yang diakui, ya kita siap-siap berhadapan dengan masalah hukum, siap-siap berhadapan dengan masalah etika. Jadi jangan takut dengan kejadian itu akhirnya tidak mau bekerja, takut terpotong lagi tangan orang, nggak mungkin, gitu kan. Nah, bagaimana kiatnya? Itu tadi yang saya katakan, tingkatkan profesionalisme, kemampuan kognitif, kemampuan psikomotor, dan afektif. Ketika tiga-tiga ini udah baik, gitu kan, kemudian kita bekerja di rumah sakit itu sudah ada SOP yang baik, yang mengatur tentang bagaimana melakukan itu, ditunjang oleh beberapa peralatan yang baik. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan juga, Dan, saya sangat berharap rumah sakit ya menyediakan fasilitas yang baik. Misalnya untuk membuka infus itu pakai gunting perban, membuka balutan, ya jangan sampai pakai gunting rumah tangga. Karena kalau gunting perban kan dia punya proteksi, di ujungnya itu bisa mencegah terguntingnya organ atau kulit. Kalau gunting perban jangan. Nah, makanya ketika seorang perawat sudah mempunyai kemampuan kognitif, ya lalu psikomotor, sikap yang bagus, gitu kan, itu menjadi modal utama. Kemudian di rumah sakit sudah punya SPO yang mengatur tentang tindakan keperawatan yang akan dilakukan, ditunjang oleh peralatan yang baik, kejadian-kejadian situ akan bisa dieliminasi, bahkan benar-benar tidak terjadi. Nah, itu menjadi bekal yang baik untuk perawat. Nah, kepada masyarakat juga, bahwa sekali lagi kami katakan bahwa ketika bekerja kami tidak punya niat sama sekali untuk mencelakai pasien. Niat kami cukup mulia. Kenapa? Untuk membantu orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Alhamdulillah, barangkali udah ratusan ribuan masyarakat yang sembuh ketika kami melakukan perawatan. Nah, terjadi 1 kali kesalahan, insya Allah itu bukan niat kami untuk melakukan kesalahan. Jadi kalau terjadi seperti itu, jangan langsung menjudge profesi kami ini brutal, posisi kami ini mencelakai orang, gitu kan. Itu hanya terjadi di 1 di antara 1000 kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, gitu kan. Baik, terima kasih Pak Subhan. Profesional itu dimulai dari diri sendiri ya, seorang perawat, dan ditunjang dengan fasilitas yang baik. Baik juga, ya. Nah, dari sepanjang yang kita berbincang tadi, Pak Subhan, kira-kira apa nih harapan yang Pak Subhan ingin sampaikan kepada kita semua para perawat, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan kali ini? Ya, itu tadi. Dengan semangat hari ulang tahun PPNI yang ke-49, temanya yaitu profesionalisme untuk menggapai sejahtera loh. Dari posisi itu, silahkan kepada kawan-kawan perawat di Provinsi Sumatera Selatan untuk sejahtera itu tadi, langkah yang saya katakan dari awal adalah tingkatkan profesionalisme. Bagaimana caranya? Nilai kemampuan diri
ya, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Namanya ilmu keperawatan dan ilmu kesehatan ini dia selalu fluktuatif, dia dinamis, tidak akan pernah mundur. Jadi satu hari, satu minggu, satu bulan, atau bahkan satu tahun kita tidak mengikuti perkembangan, kita akan ketinggalan. Makanya tadi untuk sampai di angka sejahtera tadi, untuk mencegah terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, apa itu? Pastikan bahwa kemampuan kognitif kita bagus. Kalau belum baik itu dicari ilmunya. Nyari ilmu sekarang mudah kok, nggak susah seperti dulu nyari buku. Sekarang di awang-awang kalau bahasa kita Palembang tuh banyak sekali, tinggal ada paket Google atau enggak, cuman gitu aja. Nggak ada kuota aja atau enggak. Kemudian apa lagi? Latih keterampilan tangan, ikuti pendidikan keperawatan berkelanjutan. Kemudian pastikan bahwa kita selalu mengupdate etik kita untuk baik selalu dalam melakukan tindakan-tindakan keperawatan dengan keramah tamahan, dengan senyum, salam sapa yang baik, gitu kan. Itu yang kita lakukan. Insya Allah kalau itu kita lakukan, pelayanan keperawatan yang kita berikan itu safe, aman, ya, tidak berbahaya bagi pasien, keluarganya, bagi kita sendiri. Kemudian juga insya Allah ketika kita udah melakukan pelayanan baik, itu merupakan promosi yang sangat baik. Karena profesi pelayanan itu dari mulut ke mulut loh, Den. Ya. Misalnya enak bener loh di rumah sakit Muhammad Hussein itu, kenapa perawatnya ramah-ramah gini-gini, jadi belum dikasihnya obat aja kita udah sembuh gitu nih. Itu yang jadi modal utama kita. Jadi yakinlah bahwa ketika profesionalisme itu kita lakukan dengan baik, kita akan shape, bahkan kita akan sejahtera sebagai profesi kita sebagai perawat ini. Amin. Baik Pak Subhan, dengan harapan yang Pak Subhan sampaikan tadi, maka kita sudah berada di penghujung nih Pak. Iya. Terasa. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Subhan dan atas waktu dan perkenannya untuk kita podcast hari ini di podcast Perawat Sumsel. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun kepada PPNI ke-49 tahun kali ini. Semoga dengan tema gapai sejahtera dengan profesionalisme ini kali ini akan terwujud dan tercipta. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah teman-teman perawat sejawat dimanapun Anda berada, podcast Perawat Sumsel kali ini. Perawat Sumsel maju, berkualitas, sejahtera. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.